menjelaskan apa itu pengertian hukum asuransi. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Pasal 1, asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan untungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seorang yang dipertanggungkan. Dan pada hakikatnya, asuransi adalah suatu perjanjian antara nasabah asuransi atau tertanggung dengan perusahaan asuransi atau penanggung mengenai pengalihan risiko dari nasabah kepada perusahaan asuransi. Dan risiko yang dialihkan meliputi kemungkinan kerugian material yang dapat dinilai dengan uang yang dialami nasabah sebagai akibat terjadinya suatu peristiwa yang mungkin belum pasti akan terjadi. Sebagai contoh misalnya, risiko terbakarnya bangunan atau harta. Yang kedua, resiko kerusakan mobil karena kecelakaan lalu lintas. Kemudian, meninggal atau cederanya seseorang akibat kecelakaan atau sakit. Dan yang terakhir bisa jadi seperti gempa bumi, tsunami, banjir, dan badai. Saya akan menjelaskan tujuan dari asuransi, yaitu A. Pengalihan resiko. Tertanggung menyadari bahwa ada ancaman bahaya terhadap harta kekayaan miliknya atau terhadap jiwanya. Tertanggung sebagai pihak yang terancam bahaya merasa berat memikul beban risiko yang mungkin sewaktu-waktu dapat terjadi. Oleh karena itu, tertanggung mengadakan asuransi dengan tujuan mengalihkan risiko yang mengancam harta kekayaan atau jiwanya kepada pihak penanggung dengan membayarkan sejumlah premi kepada perusahaan asuransi. Maka sejak saat itu pula, risiko beralih kepada pihak penanggung. B. Pembayaran ganti kerugian. Dalam prakteknya, tidak selalu bahaya mengancam itu sungguh-sungguh terjadi. Ini merupakan kesempatan baik bagi penanggung untuk mengumpulkan premi yang telah dibayarkan oleh beberapa tertanggung yang mengikatkan diri kepadanya. Jika suatu ketika sungguh-sungguh terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, maka kepada tertanggung akan dibayarkan ganti kerugian seimbang dengan jumlah asuransinya. C. Pembayaran santunan. Asuransi kerugian dan asuransi jiwa diadakan berdasarkan perjanjian bebas antara penanggung dan tertanggung. Akan tetapi, undang-undang asuransi yang bersifat wajib. Artinya, tertanggung terikat dengan penanggung karena perintah undang-undang, bukan karena perjanjian. Asuransi jenis ini disebut dengan asuransi sosial, yang menurut undang-undang tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat dan mereka yang terkena musibah dengan pemberian santunan sejumlah uang. D. Kesejahteraan anggota. Jika terjadi peristiwa yang mengakibatkan kerugian atau kematian bagi tertanggung, maka penanggung akan membayarkan sejumlah uang kepada tertanggung yang bersangkutan. Asuransi ini merupakan asuransi saling menanggung atau asuransi usaha bersama, yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan anggota. Nama saya Herawati, saya akan memperincikan fungsi atau manfaat pertanggungan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pertanggungan memberikan rasa terjamin atau perlindungan dalam menjalankan usaha. Yang kedua, pertanggungan meningkatkan efisiensi kerja dan kegiatan perusahaan. Yang ketiga, pertanggungan cenderung ke arah peningkatan atau perkiraan biaya yang lebih layak. Yang keempat, pertanggungan ikut serta mengurangi timbulnya kerugian. Yang kelima, pertanggungan merupakan alat membentuk modal pendapatan di masa depan. Yang keenam atau yang terakhir, pertanggungan akan menguntungkan bagi masyarakat umum. Di 6 fungsi yang telah disebutkan, ada satu fungsi yang paling penting, yaitu pertanggungan ikut serta dalam mengurangi timbulnya kerugian. Hal ini dikarenakan karena fungsi asuransi mengikuti tujuan asuransi, yaitu mengalihkan risiko, mengganti, atau mengurangi dalam bentuk. Nama saya Norma Ladini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sifat perjanjian asuransi. Melihat rumusan pasal 246 KUHD mengenai pengertian asuransi, maka dapat disimpulkan sifat dari perjanjian asuransi diantaranya adalah, yang pertama adalah perjanjian asuransi adalah suatu bentuk perjanjian penggantian kerugian, di mana penanggung mengikatkan diri dengan tertanggung untuk mengganti kerugian. Apabila tertanggung menderita kerugian, di mana besarnya ganti kerugian itu harus seimbang dengan kerugian yang benar-benar diderita, atau prinsip indemnity. Sifat yang kedua adalah perjanjian asuransi adalah bentuk perjanjian bersyarat.
di mana penanggung melaksanakan kewajibannya untuk membayar ganti kerugian kepada tertanggung, tergantung pada suatu peristiwa yang tidak tentu, atau evenement. Sifat yang ketiga adalah perjanjian asuransi itu adalah perjanjian timbal balik, di mana penanggung wajib membayar ganti kerugian kepada tertanggung jika terjadi peristiwa yang diperjanjikan, sedangkan tertanggung wajib membayar premi kepada penanggung sesuai dengan jumlah yang telah diperjanjikan. Namun, tidak semua sifat-sifat yang tadi saya sebutkan ada pada asuransi jiwa. Dalam asuransi jiwa tidak dapat dikatakan bahwa kematian seseorang itu dapat diganti rugi dengan sejumlah uang, karena jiwa dan raga seseorang bukanlah suatu harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang. Asuransi kerugian tidak pasti dapat kita ketahui kapan terjadinya, namun dalam asuransi jiwa, peristiwa itu pasti akan terjadi, namun kapan terjadinya yang dapat belum kita tentukan. Saya Diva Kunyadila. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban penanggung asuransi. Yang pertama itu ada hak penanggung asuransi. Hak pertamanya itu menerima setoran premi. Yang kedua, menolak pengajuan permohonan apabila si pemohon tidak memenuhi syarat. Yang ketiga, yaitu menolak membayar klaim apabila si tertanggung melakukan manifestasi. Yang kedua, ada kewajiban penanggung asuransi. Kewajiban pertamanya itu memberikan polis asuransi. Yang kedua, membayar klaim sesuai dengan jumlah yang ditentukan. Yang ketiga yaitu memberikan pelayanan yang baik terhadap nasabah. Yang keempat, mengingatkan tertanggung mengenai jatuh tempo pembayaran. Yang kelima yaitu ada memberikan informasi yang dibutuhkan oleh si tertanggung. Saya Oknilmala dari pemateri terakhir akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban tertanggung. Nah, di materi hak dan kewajiban tertanggung terbagi dari beberapa hal. Yang pertama, hak pemegang tertanggung dan kewajiban tertanggung. Nah, hak pemegang tertanggung yang pertama berhak untuk informasi yang benar dari penanggung mengenai perjanjian asuransi. Yang kedua, berhak untuk menentukan orang yang akan menerima manfaat asuransi atau ahli waris. Setelah itu ada kewajiban tertanggung. Yang pertama, membayar premi sesuai dengan isi perjanjian. Yang kedua, memberikan keterangan yang diperlukan oleh penanggung secara jujur dan jelas. Apabila keterangan yang diberikan itu palsu, maka perjanjian asuransi dapat dibatalkan sesuai dengan pasal 256 KUHD dengan pasal 2 Ketentuan Umum Polis, kecuali pertanggungan telah berlaku lebih dari 2 tahun sejak tanggal penerbitan atau tanggal pemulihan polis. Baiklah, saya Riza Dwitasari dari pemateri terakhir akan menyampaikan mengenai perjanjian asuransi jiwa dapat berakhir apabila ada hal-hal tersebut. Yang pertama, karena terjadinya evenement. Menurut hukum perjanjian, suatu perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak berakhir apabila prestasi masing-masing pihak telah dipenuhi. Dalam asuransi jiwa, satu-satunya evenement yang menjadi beban penanggung adalah meninggalnya yang tertanggung. Yang kedua, yaitu karena berakhirnya jangka waktu. Dalam asuransi jiwa, tidak selalu evenement menjadi beban penanggung, bahkan sampai akhirnya jangka waktu asuransi. Apabila jangka waktu beban asuransi jiwa itu habis tanpa terjadinya evenement, maka beban resiko penanggung berakhir. Akan tetapi dalam perjanjian ditentukan bahwa penanggung akan mengembalikan sejumlah uang kepada tertanggung apabila sampai jangka waktu asuransi habis tidak terjadi evenement. Yang ketiga yaitu karena asuransi gugur. Di sini menurut pasal 306 KUHD menyatakan bahwa apabila seseorang yang diasuransikan jiwanya pada saat diadakan asuransi ternyata sudah meninggal, maka asuransinya gugur meskipun tertanggung tidak mengetahui kematian tersebut, kecuali jika diperjanjikan lain dalam pasal 307 KUHD ditentukan. Apabila orang yang mengasuransikan jiwanya bunuh diri atau dijatuh hukum mati, maka asuransi jiwa itu menjadi gugur. Yang terakhir, yaitu karena asuransi dibatalkan. Maksudnya yaitu asuransi jiwa berakhir karena pembatalan sebelum jangka waktu berakhir. Pembatalan tersebut dapat terjadi karena tidak melanjutkan pembayaran premi sesuai dengan perjanjian atau karena permohonan tertanggung sendiri. Selanjutnya, menurut pasal 251 KUHD menyebutkan bahwa batalnya pertanggungan tersebut disebabkan oleh 1. Tertanggung memberikan keterangan yang keliru atau tidak benar, misalnya tidak memberitahu mengenai penyakit yang dideritanya secara benar kepada penanggung. Yang kedua, tertanggung tidak memberitahukan hal-hal diketahuinya sekalipun dengan itikat baik kepada penanggung. Misalnya, keterangan mengenai umur dan jenis kelamin yang sebenarnya.